Kenapa masih banyak orang yang menanyakan biaya ke Hong Kong berapa sih? Ini laki-laki pingin diculik sama Mbak Kunti atau pingin rumah bekecot gitu kan? Sudah dibilangin di Hong Kong, kalau kalian lihat konten saya, pastinya kalian tahu nggak ada job buat cowok. Kok masih aja pingin 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 kerja di Hong Kong sih? Pesonanya Hong Kong itu sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Hah? Kerja apa di Hong Kong? Rumah bekecot karo nunggoni dupo dari Mbak Kunti lah buat cowok. Habis itu oleh ketahuan polisi di penjara. Tadi kan ada masnya yang di penjara 1 bulan pun nggak apa-apa. Ah, apa sih yang membuat Hong Kong menarik sekali itu? Saya aja yang anak saya itu masuk ke Indonesia loh. Kalian percaya nggak? Coba ditanyain Koko Thomas, dia lebih suka tinggal di Indonesia. Suami saya aja lebih suka tinggal di Indonesia loh. Saya nggak tahu ya karena mungkin pandangan orang beda-beda. Saya cuma pengen bilang bahwa Indonesia indah banget gitu loh. Kita bisa nikmatin, bisa bisa seneng gitu loh. Ya janganlah ke Hong Kong sudah dibilangin nggak ada job buat cowok di Hong Kong. Kalau cewek masih mending ya, bukan masalah indahnya. Iya, masalahnya di mana coba? Masalah kerjaan gitu ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya lapangan pekerjaan gitu ya. Iya, mau cari bekecot loh, suka cari bekecot. Intinya Indo kurang lapangan kerja. Jadi cowok pengangguran pengen ke Hong Kong. Gitu loh, Mbak. Sebenarnya pekerjaan itu banyak sih menurut pendapat saya. Cuman mereka itu kalau ke cari kerja itu levelnya terlalu tinggi juga. Saya melihat saya sendiri, saya melihat tanyakan manajer saya yang ada di Jember. Itu kita hiring orang itu kenapa sih saya bilang nggak pendidikan nggak penting? Kita hiring orang tentunya pendidikan tinggi dong, kuliah tinggi banget. Tapi cara kerjanya itu lelet, lelet banget, lelet banget kerja. Karena dia merasa bahwa dia adalah mahasiswa, ya semua itu babat, semua itu babat duluan. Gak ada yang namanya pekerjaan langsung ada. Bener gak sih? Jadi gak ada yang namanya pekerjaan itu langsung enak, gaji tinggi. Enggak kayak gitu konsepnya. Perlu kalian tahu saat pertama kali saya kerja di agent, mungkin gaji saya itu lebih rendah dibandingkan kalian yang jadi pembantu. Yang jadi ART itu lebih besar daripada gaji saya. Walaupun saya kerja di agent. Tahu nggak, saya itu bangunnya paling pagi, tidurnya paling lambat. Jadi nggak ada yang namanya konsepnya saya itu bangun awal itu nggak ada. Saya tuh nggak ada. Waktu pertama kali saya mengais Rizky di negeri orang, saya bangunnya paling awal. Saya nggak ada kerjaan lap-lap ngepel-ngepel, tapi saya lakukan itu. Kenapa? Ya, bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, ya saya melakukannya. Dari situlah bos akan melihat, oh anak ini sregep, oh anak ini baik, baru dinaikkan posisinya. Saya di Jember itu, saya nggak akan berkoar-koar mencari staf multimedia. Kalau di Jember saya bisa menemukan orang yang punya etos kerja tinggi dan tidak menye-menye. Saya tidak peduli kamu umur berapa, sebagai apa, pendidikan apa. Saya butuh, mau tak bawa ke Jakarta. Setelah saya bawa ke Jakarta, mungkin saya ingin bawa dia juga ke Hong Kong. Tapi pada kenyataannya orang yang melamar pekerjaan cuma nanya aja, oh saya bisa sedikit-sedikit editing. Nggak kayak gitu konsepnya. Kalau kamu sedikit-sedikit ya saya nggak nyari yang sedikit-sedikit. Oh saya bisa nggak ngedit sendiri jeduk-jeduk-jeduk gitu kok. Saya butuh editan ini loh, ya saya lagi live nih. Yang penting-penting pesan saya tuh bisa diedit. Jadi pesan-pesan penting saya itu bisa diedit, otomatis dia harus tahu channel saya dong. Benar nggak sih? Jadi saya tidak masalah dengan umur kamu berapa, pendidik kamu apa. Saya nggak penting. Yang saya penting saya membiasakan di Hongkong etos kerja. Kerja nih gak satset lelet, masih nanya harus instruksinya Miss Yuni apakah membuat video seperti ini? Instruksinya Miss Yuni. Mosok kalah karo Weni, Wahyu, Nadira.
Misu. Masa kalah sama mereka-mereka? Aduh, bener. Masa kalah sama Gibran Cinta Kasih? Lagi mereka nanya balik, kalau referensinya itu, kenapa kalian nggak ngecek punyanya Misu? Itu saya suka banget, punyanya Benny saya suka banget. Dan mereka nanya ke saya, video saya yang jeduk-jeduk itu diedit kirim ke saya, buat apa? Paham ya? Oh sebentar, sebentar, siapa itu keluarganya yang disetrum itu? Bisa telepon saya? Siapa itu? Siapa itu? Bisa telepon saya?